Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi bagaimana cara menggulung dan menghitung jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder pada trafo kotak atau trafo toroid. Langsung saja simak videonya. Ya teman-teman, sebelum proses menggulung trafo dan menghitung jumlah lilitan primer dan sekunder pada trafo toroid atau trafo kotak, sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, adalah frekuensi listrik PLN, tentunya di Indonesia, yaitu 50 Hz atau 60 Hz. Yang kedua, adalah tegangan listrik PLN, tentunya juga di Indonesia, yaitu 220 volt atau 240 volt. Nah itu teman-teman ya, sebelum proses menggulung atau menghitung jumlah lilitan primer dan sekunder, ini sebaiknya yang perlu diperhatikan adalah frekuensi listrik PLN tentunya di Indonesia dan tegangan listrik PLN juga tentunya di Indonesia. Frekuensinya adalah 50 Hz atau 60 Hz dan tegangannya adalah 220 volt atau 240 volt. Untuk rumus untuk menggulung trafo toroid atau trafo kotak, yaitu rumusnya, rumus gulung trafo toroid atau kotak, yaitu frekuensi listrik PLN dibagi luas current atau koker. Nah itu teman-teman ya untuk rumusnya. Banyak beberapa metode atau cara untuk menggulung trafo toroid atau trafo kotak. Tetapi mungkin ini adalah beberapa dari bagian metode cara menggulung dan menghitung jumlah lilitan primer dan sekunder pada trafo toroid atau trafo kotak dengan mudah dan gampang dipraktekkan. Nah ini teman-teman ya, ada satu trafo toroid. Ini luas currentnya nanti bisa dihitung. Teman-teman bisa gunakan ya alat bantu penggaris seperti ini untuk menghitung luas currentnya untuk trafo toroid seperti ini, supaya bisa mengetahui nanti berapa jumlah lilitan primer dan berapa jumlah lilitan bagian sekundernya. Cara menghitung luas current di trafo toroid ini adalah lebarnya 2,7 cm dan panjangnya adalah 5,5 cm. Jadi yang dihitung adalah di bagian lebar ini dan bagian panjang currentnya. Jadi untuk current ini adalah
luas keren untuk trafo ini teman-teman ya, contohnya adalah lebarnya 2,7 cm dan panjangnya adalah 5,5 cm, sama dengan 2,7 dikali 5,5 sama dengan 14,85. Artinya untuk luas kern trafo toroid ini adalah 14,85. Ini nanti untuk panduan bagaimana cara mengetahui jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Lanjut untuk bagaimana cara mengetahui jumlah lilitan primer dan sekunder ya. Yang pertama adalah caranya. Cara yang pertama, di listrik atau di frekuensi listrik PLN ya, yang pertama adalah 50 Hz. Tegangannya adalah 220 volt atau 240 volt. Cara yang pertama di frekuensi 50 Hz, tegangannya 220 volt, 240 volt, luas kernnya, luas kern 14,85. Rumusnya adalah frekuensi listrik PLN dibagi luas kern sama dengan 50 dibagi 14,85 sama dengan 3,3. Hasil 3,3 adalah banyaknya jumlah lilitan per 1 volt untuk bagian primer. Nah itu teman-teman ya, untuk frekuensi 50 Hz dengan luas kernnya adalah 14,85, ini hasilnya adalah 3,3. Hasil 3,3 adalah banyaknya jumlah lilitan per 1 volt untuk lilitan primer. Untuk langkahnya, berapa jumlah lilitan di tegangan 220 volt atau di 240 volt? Maka rumusnya adalah 220 dikali 3,3 sama dengan 726 lilitan. Di tegangan di 220 volt, maka jumlah lilitan di bagian primernya untuk trafo kern dengan ukuran luas kernnya adalah 14,85. Ini jumlah lilitannya adalah 726 lilitan. Sebanyak 726 lilitan untuk bagian primernya untuk tegangan 220 volt. Sedangkan untuk tegangan 240 dikali 3,3 sama dengan 792 ya. 792 lilitan. Jadi trafo toroid ini dengan luas kern 14,85 untuk tegangan 220 volt, ini banyaknya lilitan adalah 726 lilitan untuk 220 volt. Untuk tegangan 240 voltnya jumlah lilitannya adalah 792 lilitan. Ini di bagian primernya. Nah ini teman-teman ya, cara yang pertama. Untuk cara yang kedua,
Di frekuensi listrik PLN-nya adalah 60 Hz. Tegangannya 220 volt atau 240 volt. Luas carrier-nya 14,85. Rumusnya adalah frekuensi listrik PLN dibagi luas current sama dengan 60 dibagi 14,85 sama dengan 4. Hasil dari 4 ini adalah banyaknya jumlah lilitan per 1 volt untuk bagian primer. Nah, ini teman-teman ya, untuk frekuensi 60 Hz di bagian luas current trafotoroid 14,85, ini satu lilitan adalah untuk jumlah lilitan per 1 voltnya adalah 4 lilit ya. Setelah dihitung 60 dibagi 14,5 sama dengan 4. 4 ini adalah jumlah banyaknya lilitan per 1 volt untuk lilitan primer. Berapakah jumlah lilitan untuk di tegangan 220 volt? Karena untuk bagian primernya tegangan PLN-nya adalah 220 volt atau 240 volt. Maka cara menghitungnya adalah 220 volt dikali 4 sama dengan 880 lilitan. Bagian primer, dan di tegangan 240 dikali 4 ya sama dengan 960 lilitan di bagian primer. Nah, ini teman-teman ya, jadi jumlah lilitan di 220 volt untuk frekuensi 60 Hz adalah 880 lilitan. Sedangkan di tegangan 240 volt jumlah lilitannya adalah 960 lilitan. Jadi untuk trafotoroid ini dengan luas carrier-nya adalah 14,85, tadi sudah diukur bagian lebar dan panjangnya. Lebarnya 2,7 cm dan lebar panjangnya adalah 5,5 cm. Maka jumlah lilitan bagian primernya ini di listrik PLN 220 volt di frekuensi listrik 50 Hz adalah 726 lilitan jumlahnya untuk tegangan 220 volt, dan di tegangan 240 volt adalah jumlahnya 792 lilitan. Ini di frekuensi 50 Hz. Dan untuk frekuensi 60-nya adalah di 220 volt jumlahnya adalah 880 lilitan, dan di tegangan 240 adalah 960 lilitan. Maka teman-teman bisa menggulung untuk trafotoroid ini dengan jumlah lilitan untuk minimalnya adalah 726 lilitan dan maksimalnya adalah 960 lilitan. Ini sudah sesuai dengan frekuensi listrik PLN antara 50 Hz dan 60 Hz. Teman-teman bisa menggulung ya di bagian minimalnya atau di bagian maksimalnya atau di bagian pertengahannya. Di minimalnya adalah 726 lilitan, di maksimalnya adalah 960 lilitan. Maka teman-teman juga bisa memilih untuk menggulung trafotoroid ini adalah jumlahnya 800 lilitan. Ini sudah frekuensi listrik PLN di Indonesia. Nah, ini teman-teman ya cara untuk menghitungnya. Bagaimana cara menghitung lilitan di bagian sekundernya? Untuk menghitung di bagian sekundernya adalah banyaknya jumlah lilitan di primer per 1 volt ditambah 5% ya.
Jadi untuk menghitung jumlah lilitan di bagian sekundernya adalah banyaknya jumlah lilitan per 1 volt primer ditambah 5%. Di frekuensi 50 Hz itu 3,3, berarti untuk sekundernya 3,3 ditambah 5%. Dan di bagian frekuensi 60 yaitu 4 lilitan, maka 4 ditambah 5%. Nah itu teman-teman ya, cara untuk menghitung jumlah lilitan bagian sekundernya. Hasil dari 3,3 ditambah 5% adalah jumlah banyaknya lilitan per 1 volt untuk sekunder. Dan di bagian frekuensi 60 Hz juga sama, 4 ditambah 5% sama dengan adalah jumlah banyaknya lilitan per 1 volt bagian sekundernya. Maka hasilnya adalah 3,3 ditambah 5% sama dengan 3,4. Ini banyak jumlah lilitan per 1 volt di bagian sekundernya. Untuk bagian frekuensi 60 Hz nya 4 ditambah 5% sama dengan 4,2. Itu banyaknya lilitan per 1 volt di bagian sekundernya. Nah itu teman-teman ya, cara untuk menghitung berapa jumlah lilitan di bagian sekundernya. Contoh untuk tegangan di bagian sekundernya adalah 50 volt ya, 50 volt di tegangan sekunder ya, tegangan sekundernya. Maka rumusnya adalah di frekuensi 50 Hz yang tadi adalah 3,4 dikali 50 sama dengan 170 lilitan. Jadi untuk tegangan tunggal 50 volt, jumlah lilitan di bagian sekundernya adalah 170 lilitan. Apabila tegangannya adalah CT, maka 170 dikali 2 sama dengan 240 lilitan. Untuk skemanya, bagian CT bagian 50 bagian 50. Dari 50 ke CT jumlahnya 170 lilitan. Dari CT ke 50 jumlahnya 170 lilitan. Nah ini teman-teman ya, untuk frekuensi di 50 Hz. Untuk frekuensi 60 nya itu sama dengan 4,2 ya. Jadi 50 dikali 4,2 sama dengan 220 lilitan. Nah ini teman-teman ya, untuk frekuensi 50 Hz dan frekuensi 60 Hz itu jumlah lilitannya itu berbeda ya. Yang pertama adalah 170 lilitan di tegangan 50 volt. Maka di bagian frekuensi 60 Hz tegangan 50 nya itu mendapatkan 220 lilitan. Apabila tegangannya CT maka 220 dikali 2 sama dengan 440 lilitan. Skemanya sama. Dari 50 ke CT jumlahnya 220 lilitan, dan dari CT ke 50 jumlahnya 220 lilitan. Nah ini teman-teman ya, cara menghitung banyaknya jumlah lilitan primer dan banyaknya jumlah lilitan di sekunder. Setelah jumlah lilitan primer dan sekunder sudah dihitung, maka cara untuk menggulung dan menghitung jumlah lilitannya. Untuk trafo toroidnya ini teman-teman bisa dibikin skema ya. Dibikin skema. Untuk lingkaran diameter ini itu dibikin 8 bagian ya, 8 bagian. Ini
Dibikin 8 bagian ya. Dibikin 8 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara yang pertama mulai adalah bagian yang pertama ini digulung ya, digulung, dililit menggunakan kawat ya. Yang saya nanti praktekkan adalah contoh kawat ukuran 1 mili. Jadi menggulung di bagian 1 aja. Berapa nanti jumlah lilitan di bagian 1 ya. Di bagian 1 ini nanti berapa jumlah lilitannya. Jadi cara untuk menggulungnya adalah posisinya bisa arah masuk atau bisa arah keluar ya. Ini contoh kawatnya adalah ukuran 1 mili ya. Ukuran 1 mili. Teman-teman bisa gulung di bagian satunya aja. Digulung nanti posisinya seperti ini. Cara menggulungnya bisa arah masuk atau arah keluar ya. Ini cara menggulungnya. Untuk alat gulungnya bisa teman-teman lihat ya video sebelumnya. Bisa menggunakan paralon atau bisa menggunakan kayu ya. Sesuai teman-teman yang sudah pernah lihat ya di video konten sebelumnya. Ini untuk bagian 1 ini digulung. Berapa nanti jumlah lilitan di bagian satunya. Ini menggunakan kawat 1 mili. Untuk ukuran kawatnya teman-teman bisa menentukan sendirinya ya. Untuk berapa ampere ini toroid mau dibikin trafo berapa ampere ya. Untuk jumlah lilitan atau menentukan ukuran kawat ampere trafo ini videonya juga sudah ada ya. Berapa yang diperlukan untuk menggulung trafo toroid ini. Apakah mau dibikin 4 ampere, 3 ampere, 6 ampere, 10 ampere atau berapa ya. Nanti bisa dihitung ya secara ada rumusnya. Ini yang saya praktekkan adalah untuk ukuran 1 mili ya. Tadi digulung di bagian satunya. Setelah nanti satu bagian ini sudah digulung rapi, nanti dihitung di bagian di dalamnya ya. Untuk lilitan di dalam berapa jumlah lilitannya. Nah ini teman-teman ya cara untuk menghitung jumlah lilitan bagian primer dan sekunder ya. Berapa jumlahnya ya. Setelah satu bagian sudah dililit dengan kawat ukuran 1 mili. Selanjutnya dihitung berapa jumlah lilitan yang ada di bagian 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jumlahnya 20 lilitan. Hitungnya yang ada di ruas dalam ya atau di lilitan dalam. Untuk keren satu putaran ini terbagi menjadi 8 bagian. Satu bagian ini sudah diisi atau sudah dililit dengan ukuran kawat 1 mili adalah 20 lilitan. Jadi cara menghitungnya adalah satu bagian sama dengan 20 lilitan. Ada 8 bagian. Ada 8 bagian. Jadi sama dengan 8 dikali 20 lilitan. Sama dengan 160 lilitan. Artinya satu putaran keren atau satu sub putaran keren ini jumlahnya mendapatkan 160 lilitan. Jadi teman-teman pada proses menggulung kawat di trafo keren ini, satu putaran untuk ukuran keren ini adalah baru mendapatkan 160 lilitan. Jadi caranya adalah keren ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah digulung untuk menentukan berapa jumlah kira-kira maksimal untuk satu putaran ini. Satu putaran mendapatkan 160 lilitan. Dan proses yang selanjutnya untuk sub yang berikutnya juga sama. Setelah gulungan kawat yang pertama sudah selesai dililit,
Selanjutnya kawatnya dikasih isolator ya, atau isolasi tahan panas, dibungkus lagi dan dibikin lagi skema seperti ini ya, 8 bagian lagi. Bagian yang pertama bisa dimulai berapa jumlah lilitan untuk bagian pertama, dan selanjutnya sampai ke 8. Jadi sap yang pertama adalah 160 lilitan, sap yang kedua ada kemungkinan juga 160 lilitan, sampai ketemu jumlah lilitan yang sudah ditentukan untuk jumlah lilitan bagian primernya. Nah ini teman-teman ya, cara untuk menghitung jumlah lilitan primer dan sekunder pada trafo toroid dengan mudah dan gampang dipraktekkan. Untuk proses menghitung jumlah lilitan di bagian sekunder juga sama ya teman-teman ya. Caranya adalah untuk satu sap ini, satu putaran ini dibikin 8 bagian. Sama seperti untuk menggulung atau menghitung jumlah lilitan di bagian primernya. Untuk satu bagian ini dengan ukuran 1 mili ini mendapatkan 20 lilitan. Untuk ukuran 1 mili mendapatkan 20 lilitan. Apabila ini ukurannya lebih kecil dari 1 mili, maka hasil jumlah gulungannya juga beda ya, tentunya lebih banyak. Apabila ini ukurannya 0,5, ada kemungkinan jumlah lilitannya sekitar 40 lilitan. Jadi teman-teman bisa menghitung prosesnya itu dengan cara bikin skema seperti ini ya, supaya lebih mudah untuk mengetahui jumlah banyaknya satu sap ini, satu putaran ini, berapa jumlah lilitan maksimalnya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar menggulung trafo toroid. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, dan apabila ada kesalahan dalam berucap, saya minta maaf. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.